Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi baru di mata kuliah ini. Kita masuk ke bagian keduanya, yaitu desain pattern. Nah, berbeda dengan konsep clean code yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalau konsep clean code itu fokusnya lebih kepada kita membuat kode yang kita sajikan, itu menjadi bisa lebih dibaca kembali ketika nanti suatu saat dibutuhkan untuk maintenance dan pengembangan, seperti itu. Nah, ada satu hal juga yang bisa dilakukan oleh seorang developer untuk bisa meningkatkan maintainability dari si kode program yang disajikan oleh mereka sendiri, yaitu kita bisa manfaatkan desain pattern. Kenapa sih kita pakai desain pattern dan kenapa kita harus mempelajari si konsep desain pattern ini? Jadi gampangnya kalau kita dulu ngoding object oriented, misalkan kita pengen bikin semacam pengolahan data mahasiswa, misalkan seperti itu, maka pola pikir kita akan punya satu kelas mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa itu kita simpan semua getter setternya mahasiswa, koneksi ke database-nya mahasiswa, kemudian juga operasi-operasi yang bisa terjadi terhadap sebuah tabel mahasiswa di dalam suatu DBMS. Misalkan kita taruh semua di kelas mahasiswa. Sebetulnya secara fungsi, ya pasti berjalan. Tidak mungkin tidak berjalan. Cuman konsekuensi logiknya adalah semua akan bertumpu atau semua akan berpusat pada satu kelas saja. Jadi dalam satu file ada banyak sekali metode yang ada di dalamnya. Tentunya secara konsep maintainability itu kurang bagus. Kenapa kurang bagusnya? Ya karena kita untuk bisa menelusuri suatu kesalahan atau untuk mengembangkan sebuah software, sebuah kode program di situ, kita harus menelusuri semua yang ada di file itu. Nah, kemudian juga kita harus punya konsep namanya cohesion dan coupling. Ini pun juga dua konsep yang kita pernah sebutkan juga di RPL, kemarin juga kesebut ketika kita bahas clean code. Bahwa kalau kita ingin membangun kode program yang baik, maka kita harus mengikuti hukum loose couple high cohesion. Jadi segala sesuatu yang sejenis itu kita satukan dalam satu hal, sementara hal yang berpasangan-pasangan itu kita harus kurangi agar nanti tidak terjadi efek domino ketika ada suatu kesalahan di suatu unit ataupun juga dalam satu metode. Kita bebas nyebut apapun itu. Nah, loose couple sama high cohesion inilah yang juga mendasari konsep dari munculnya desain pattern. Dan apalagi sih sebetulnya konsep yang mendasari dari si desain pattern ini abstraksi. Jadi ketika kita menggunakan konsep object oriented dan object orientednya sudah sangat baik, maka tingkat abstraksi, tingkat kegenerikan dari suatu kode program itu menjadi penting. Kenapa sih kita harus membangun sesuatu yang sifatnya abstraks dan generik? Ya agar kasusnya tidak hanya itu aja yang bisa diselesaikan oleh si logic proses yang ada di kode program. Tapi bisa untuk yang lain. Misalnya kita bikin algoritma sorting. Nah, sortingnya untuk yang tipe data double, tipe data integer, itu sebetulnya secara logika sama ya. Ada sesuatu yang generik, ada sesuatu yang common di sana. Nah, bisa kita abstraksi dan kita bisa generikan seperti itu. Nah, tiga konsep itulah yang tadinya di awal membentuk konsep design pattern. Jadi bagaimana dengan konsep yang tadi, yang mahasiswa tadi? Ya gampangnya kita pecah-pecah. Sebetulnya kalau kita ingin mengolah data, itu ada tiga konsep. Kita harus menyediakan view untuk kita nantinya menginput datanya atau tempat berinteraksi antara user dengan kode program yang kita buat. Kemudian ada proses bisnisnya. Proses bisnis itu ya berarti terhadap si data mahasiswa ini bisa diapain aja. Misalkan bisa disimpan, bisa dihapus, bisa ya CRUD lah intinya lah seperti itu. Nah itu kita simpan dalam sebuah hal yang ngatur proses bisnisnya. Atau kalau kalian kenal dengan konsep kontrol. Kemudian ada yang buat datanya, ini buat getter setter, konektivitas, dan segala macam kita bisa sajikan di bentuk model datanya. Berarti kita bikin tiga kelas, ada kelas model, ada kelas view, dan ada kelas control, yang kalian kenal dengan MVC. Dan MVC memang salah satu design pattern. Orang manapun ketika belajar Laravel, ya juga akan berkenalan dengan MVC. Mereka nggak akan bingung, oh kalau saya mau merubah antar muka di mana? Nggak mungkin di kelas control, toh pasti dia akan masuk ke kelas yang view-nya, dan seterusnya. Artinya ada keseragaman bentuk di mana kita ketika mau mengubah sesuatu, kita sudah tahu tempatnya di mana. Nah, itulah salah satu fungsi yang paling kentara kalau kita pakai design pattern. Nah, cuman yang perlu hati-hati di sini adalah penggunaan design pattern yang berlebihan pun tidak disarankan. Cuman dalam
kasus anak S1 saya nggak bahas kenapa itu tidak disarankan. Karena nanti ada konsep namanya anti-pattern. Nah, sekarang ya kita belajar sebetulnya ada desain pattern apa saja sih yang teman-teman nanti bisa pakai dalam ilmu ngoding yang nanti teman-teman bakal terapkan di industri seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus bahas dulu bahwa ada 3 jenis desain pattern. Ada desain pattern namanya creational, ada desain pattern namanya structural, desain pattern behavioral. Apa bedanya? Kalau desain pattern creational, dia itu kumpulan desain pattern yang mengurusi masalah penciptaan atau instansiasi dari objek-objek yang bisa dibentuk dari suatu kode program. Misalkan kayak teman-teman nih, kalau dulu ini kayak ada yang bocor ya soundnya. Oke, sudah. Misalkan kayak teman-teman mau create objek dari suatu kelas, nah itu dia desain pattern di creational itu mengatur hal itu, gimana cara kita membuat objek dari si suatu kelas tersebut. Ada aturannya, ada tata caranya. Nanti kita akan bahas 2 diantaranya hari ini, yaitu adalah singleton dan factory method, seperti itu. Kemudian ada desain pattern namanya structural. Kalau dia structural ini dia lebih fokus ke masalah bagaimana mengatur positioning kelas-kelas sehingga nanti objeknya jadi lebih teratur ketika kita membuat sebuah kode program. Apa bedanya sama behavioral? Kalau behavioral itu mengatur tata cara komunikasi. Kayak MVC itu masuk behavioral. Bahwa kalau kamu mau berkomunikasi berarti view itu nggak boleh ngakses kelas apa modelnya langsung, dia harus lewat kelas kontrol, nanti kelas kontrolnya harus begini dan seterusnya. Itu kan diatur cara komunikasi antar kelasnya. Nah, itu ada di kumpulan desain pattern behavioral. Nah, untuk minggu sekarang kita akan bahas 2 dari desain pattern, tapi desain patternnya yang sifatnya creational. Tadi seperti yang saya sampaikan, creational itu fokusnya lebih kepada penciptaan. Jadi kalau saya mau buat objek dari suatu kelas itu ada aturannya, ada tata caranya. Nah, yang kita akan pelajari ada namanya singleton dan ada yang namanya factory method. Saya jelaskan dulu secara simpel sebelum kita masuk ke live coding-nya. Sorry ya, ini kalau saya ngomong agak banyak biasanya batuk. Sampai mana tadi? Singleton, oke. Singleton itu adalah sebuah desain pattern yang paling banyak orang pakai dan memang paling lazim ketemu di berbagai macam bentuk implementasi. Inti dari desain pattern singleton ini adalah dia mengatur tata cara pembuatan objek dari suatu kelas yang dimana dia itu akan memastikan hanya boleh satu objek saja yang di-create dari kelas tersebut. Kenapa sih kita harus memastikan hanya boleh satu objek di-create dari suatu kelas? Contoh, misalkan kalau kalian bikin e-commerce itu kan penggunanya banyak. Nah, pengguna ini kan sebenarnya ketika searching produk, dia akan mengakses ke database. Tentunya dia akan memanfaatkan, anggaplah satu kelas untuk koneksi ke database-nya. Nah, bayangkan setiap orang itu bisa meng-create lebih dari satu koneksi ke database. Itu kan membebani kerja server, benar nggak sih? Nah, makanya berarti kita harus bisa batasi bahwa satu orang hanya boleh meng-create satu koneksi saja ke dalam database-nya, misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai singleton pattern namanya. Jadi singleton pattern memastikan objek dari suatu kelas itu hanya di-generate satu kali. Apabila dia mau di-generate kedua kalinya, dia akan mendapatkan objek yang sama dengan yang di-generate sebelumnya. Jadi dia nggak benar-benar dapat objek yang baru, seperti itu. Nah, gunanya tadi, kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya terbatas sumber dayanya, supaya itu nggak dilakukan berkali-kali, objeknya nggak di-generate berkali-kali, supaya tidak menghabiskan memori, nah itu kita bisa pakai namanya singleton. Yang kedua ada factory method. Nah, kalau factory method ini mengatur penciptaan objek juga sama, tapi intinya dia menyembunyikan keribetan yang terjadi di belakang layar ketika seseorang yang menciptakan objek dari suatu kelas. Jadi gampangnya nanti kita sebagai orang yang pakai factory method itu akan disediakan pilihan, lo mau objek apaan? Lo mau objek dari kelas berapa? Misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih. Ya kalau kamu tinggal, misal butuh kelas 1, ya tinggal bilang aja, saya mau objek dari kelas 1. Nanti keribetan yang terjadi di belakangnya, si factory method ini yang akan menutupi.
Sehingga nanti pengguna dari si factory method ini itu akan merasanya mudah. Oh, saya cuma butuh untuk memberitahu saya mau objek apa. Tapi bagaimana how to create-nya itu disembunyikan, di-hiding oleh si factory method. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya kita membuat singleton dan factory method? Ini dua beda fungsi ya, tapi berada dalam satu kumpulan design pattern yang namanya design pattern creational. Nah, sekarang mari kita buka IntelliJ IDEA kita. Silakan kalau yang mau ikut langsung live coding-nya juga boleh. Saya akan buat new project di sini. Oh, ini nggak ke-share ya? Sorry, saya harus share screen aja. Share screen. Kalau ini kelihatan ya semuanya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Seperti biasa kita bikin project aja dulu. Misalkan kita coba desain pattern singleton. Sebentar ya. Oke, kemudian kita lihat dulu struktur kelasnya. Ini yang paling penting. Sebuah desain pattern itu punya aturan kelas diagramnya. Nah, ini kalian harus bisa baca kelas diagram, jangan sampai nggak bisa. Sebentar, Chrome. Oke, di sini saya sudah sediakan, kalian tinggal lihat saja. Nah, ini kita akan buat ini. Jadi ada sebuah kelas diagram. Nah, mana yang kita sebut singleton? Itu dulu kita harus paham. Singleton tuh ini. Satu metode ini nih. Adanya satu metode ini di dalam satu kelas, inilah yang nanti akan memastikan bahwa orang hanya bisa membuat sebuah objek dari satu kelas. Kalau dia minta lagi objek, dia akan mendapatkan objek yang sama. Nah, ciri khasnya ini, get cookies ini. Get cookies inilah yang nantinya akan menjadi singleton untuk si kelas cookies-nya. Jadi kita setiap desain pattern itu punya ciri khas. Nanti factory method juga sama, dia juga pasti punya ciri khas seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini artinya cookies, dia akan punya relasi unary. Unary ini adalah relationship association. Kalian nggak boleh lupa lagi terhadap dirinya sendiri. Jadi apa maknanya? Dia akan punya atribut objek dari dirinya sendiri. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ada objek cookies dari kelas cookies-nya. Padahal ini lagi di kelas cookies. Seperti itu. Nah, itu ciri khasnya. Jadi jangan sampai lupa lagi bagaimana cara mentranslate kelas diagram. Oke, sekarang kita punya kelas cookies. Kita bentuk dulu kelas cookies. Kemudian new Java class, kita bikin kelas cookies namanya. Oke, kalau sudah kelas cookies yang dibuat, maka berikutnya, sebentar, ini saya biar enak bolak-baliknya. Nah, kita harus mentranslate dulu si garis asosiasinya. Garis asosiasi sekali lagi menandakan pertemuan objek antar kelas. Tapi karena dia mengacu ke kelas itu sendiri, ya berarti dia akan punya atribut objek dari kelas itu sendiri. Nah, kita kasih di sini, kita pakaikan dia private. Kenapa private ya? Ada tanda minusnya ya. Jadi ngartiinnya udah nggak usah saya ajarin lagi. Private, kita bikin objek dari kelas cookies. Berarti kelas cookies, saya bikin nama objeknya cookies kecil. Seperti ini. Oke, jadi jangan sampai pusing lagi. Kemudian, kita harus bikin konstruktor di sini dari kelas cookies-nya. Oke, saya bikin konstruktor, tinggal bikin pakai generate saja. Oke, ya misalkan tinggal kita kasih saja di sini sementara, nggak usah terlalu pusing. Itu, hai, saya cookies. Oke, kemudian, nah ini ciri khasnya. Dia akan punya sebuah metode. Metode inilah yang nantinya
tempat orang itu meminta objek dari kelas yang mau diatur singleton-nya. Namanya get cookies. Nah, kalau teman-teman lihat di sini get cookies-nya di garis bawahi ini artinya dia sifatnya static. Jadi kan kalau kata kunci statik ya di Java, nah itu tanda di dalam kelas diagramnya dia ada garis bawah, sifatnya harus public. Dan dia mengembalikan si cookies ini. Artinya apa? Kita tadi bilang singleton itu harus memastikan bahwa dia hanya boleh mengembalikan objek baru kalau belum ada objek yang pernah di-generate dari kelas itu sebelumnya. Berarti nanti ada if-nya di situ. Jika sudah ada objek, maka jangan buat lagi. Seperti itu. Nah, kita bikin di sini public. Nah, untuk memastikan hanya satu objek yang dibuat, itu hanya satu pada saat yang bersamaan, itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya namanya synchronize. Jadi misal public static synchronize, tinggal dipakaikan saja gini. Kemudian tadi namanya get cookies. Ini saya nggak ngarang-ngarang, tinggal dilihat dari sini aja get cookies. Kemudian kembaliannya dia adalah cookies. Seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Masih, Pak. Singletonnya di sini, ini singleton. Jadi kalau pengen tahu mana singletonnya, ini singletonnya. Oke, kemudian kalau sudah, tadi kan saya bilang jika belum ada objek dari kelas ini yang di-generate, maka generate-kan, tapi kalau sudah ada, jangan generate lagi. Seperti itu. Ya kita bikin di sini, if cookies kan berarti objek ya tadi ya, di atas ini kan cookies nih objek nih. If cookies tidak sama dengan 0, atau sama dengan 0, artinya belum ada objek cookies, intinya begitu, maka yang perlu kita lakukan adalah return new cookies. Kalau tidak, ya dia return 0 saja. Artinya kalau tidak ada cookies, ya nggak perlu. Oh, sorry, ini cookiesnya di konstruktornya dikosongkan saja untuk parameternya. Nah, jadi jika cookiesnya itu belum pernah ada sebelumnya atau sama dengan 0, dia return new cookies. Tapi kalau sudah ada, maka dia akan return null-nya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa ya error ya? Sebentar. Return null, return. Saya ngoding Java-nya nggak salah ya? Itu Pak di apa teh variabel cookies-nya pakai private static. Oh ya, static, sorry. Dia karena mau diakses di dirinya sendiri, berarti kita harus static. Sip. If new cookies sebenarnya ya? New cookies. Sudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah, tinggal kita translate yang lakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu mah kita bikin apalah. Misalkan untuk menandakan bahwa ini metode dari si cookies gitu ya. Private atau public, sorry. Public. Karena plus public. Teman-teman sembari lihat kelas diagramnya sendiri ya. Public void lakukan sesuatu. Ya, misalkan ini mah cuman sort aja lah. Cookies melakukan sesuatu. Ini hanya untuk pembuktian kalau nanti kita bisa ngaksesing metode dari si objek cookies ini. Tidak wajib ada, yang wajib ada yang ini, public static synchronize ini. Oke, kemudian ya udah, sekarang kita jadi gini, kalau kita bikin desain pattern tuh bisa kita sebagai pembuat desain pattern, bisa kita sebagai pemakai atau pengguna desain pattern. Nah, dalam hal ini sebetulnya kalian itu sebagai pembuat desain pattern-nya kan. Nah, di sini cara pandangnya gampang. Kalau yang ada tulisan demo itu akan kalian tuh akan ada di posisi kelas demo ini kalau kalian sebagai pengguna. Itu sebetulnya tidak ada ketentuan harus ngasih nama demo ya. Cuman di kelas yang saya buat itu biar gampang, semua yang ada tulisan demonya ini berarti kalau kalian nanti sebagai pengguna desain pattern. Sementara desain pattern-nya mana ya? Ini kan kita udah buat tadi desain pattern-nya. Nanti bisa saja desain pattern-nya dibuat orang lain, kalian cukup menggunainnya aja. Nah, jadi kita belajar dua sisi, ngebuat dan makainya. Nah, sekarang kita bikin untuk pakainya. Pakainya tadi kita punya sebuah kelas namanya cookies demo.
Oke, namanya demo ya berarti kita harus bikin yang public static void main space VM seperti biasa. Public static void main seperti ini. Kemudian kalau dulu kan teman-teman bikin objek dari suatu kelas itu pakai perintah new kelasnya seperti itu. Kalau sekarang nggak usah. Jadi untuk menggunakan design pattern singleton, kita harus membuat objeknya memakai singleton yang tadi disediakan. Nah, di sini saya kasih dulu menggunakan singleton. Kemudian cara pakai singletonnya adalah kita tinggal panggil si get cookies ini kalau pengen objek dari si cookies. Oke, kemudian di sini saya tinggal bikin cookies spasi cookies kecil sebagai objeknya sama dengan, nah biasanya kan new kan, ini enggak, tapi tinggal panggil aja cookies titik get cookies. Jadi dia tidak, kalau sudah ada singleton, dia nggak boleh lagi accessing langsung untuk instansiasinya menggunakan perintah new, nggak boleh. Dia harus melalui get cookies. Nah, di sini saya cuman memunculkan saja cookies, objek dari cookies. Kita pengen tahu alamatnya dia ada di alamat berapa. Kalau sudah, kita play. Nah, ini ada di alamat 23F, C6, 25E. Nah, untuk membuktikan, misalkan saya bikin lagi nih. Saya bikin lagi cookies. Namanya cookies 1. Sama dengan, saya masih mengakses singleton, titik get cookies. Seperti ini. Lalu saya printkan alamatnya lagi. Ini biar membuktikan kalau objeknya sama. Antara cookies 1 sama cookies yang biasa. Nah, ketika kita play, run, maka, sorry, saya cookies, kok ini beda ya, sebentar. Oh, no problem, dia pasti sama ini. Nah, ketika kita mau bikin pakai new-nya juga bisa sebetulnya. Misalkan cookies, mana ya, cookies berapa, cookies 2, misalkan sama dengan new cookies, seperti ini bisa gitu. Cuman ini kok cookies demo sih. Cuman ini tidak melalui singleton. Nah, ini yang sebetulnya jadi nantinya tidak menjadi objek yang sama seperti itu. Cookies 2. Nah, ini juga sama hasilnya. Oke. Ini yang ingin saya gambarkan dari si singleton. Jadi kita cukup panggil get cookies, kita akan dapat objek dari si cookies-nya. Jadi kalau cookies-nya itu sama dengan 0, dia akan return new cookies. Kalau tidak, ya berarti dia akan mereturnkan cookies yang sudah ada. Ini return 0 atau return cookies ya? Saya agak lupa. Saya nyontek sedikit ya. Return cookies, Pak. Maaf. Return cookies ya? Makanya ya, agak Pak, beda. Oh, oke, sip, benar. Return cookies. Kok return 0 malah? Pantesan dia beda si objeknya. Cookies. Nah, jadi dia mengembalikan cookies yang sudah ada aja, intinya begitu. Ini kalau saya running harusnya beda hasilnya. Sebentar. Ntar akan sama antara yang cookies 1 dengan cookies. Nah, kok beda ya? Ntar dulu. Get cookies, cookies 1, get cookies. Sama dengan 0, return new cookies. Sama kan ya? Kalau udah sama ini, kalau nggak salah. Cookies 0. Cookies, oh iya, sorry. Cookies-nya yang harus di-return, sorry. Cookies, gimana bisa ada objek yang nyatu, sorry ya, saya agak ngeblank. Jadi kalau misalkan cookies-nya masih 0, dia bikin cookies-nya sama dengan new cookies, tapi kalau sudah ada, artinya dia langsung return cookies aja, intinya begitu. Coba kita running. Sorry, mana? Nah, ini sama ya. Cookies dan cookies 1 itu sama-sama alamatnya mengacu ke alamat yang sama. Ini bukti kalau singleton berarti menghasilkan satu objek untuk sebuah kelas. Mau dia minta 3 kali pun, dia akan menghasilkan objek yang sama. Itu gunanya singleton. Ini yang tidak pakai singleton, ya caranya kan umumnya begini ya.
Ini nggak usah pusing lagi, ini cara yang pakai singleton. Oke, sembari menunggu azan, silakan kalau ada pertanyaan. Kuncinya ini ya, singleton tuh ya ini singleton nih. Dia ada penambahan sebuah metode di suatu kelas yang mau dibikin singleton, itu untuk orang bisa manggil objek dari kelas tersebut. Itu aja intinya. Oke, silakan ada pertanyaan? Apakah yang dijelaskan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Sudah jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sip. Pak Alif ada tambahan dulu sebelum saya masuk ke factory method? Aman ya? Aman. Oke. Sip. Berikutnya, kita punya design pattern kedua, masih di creational, artinya masih mengatur masalah penciptaan objek, namanya adalah factory method. Ini yang kita akan buat. So, ini mengganggu. Nah, oke, ini kelas diagram yang menggambarkan factory method. Mana factory methodnya ini? Get bangun datar. Ini bangun datar factory, dia ciri khasnya adalah ada sebuah kelas, yang kelas ini melayani klien itu berarti kita ya sebagai pengguna design pattern-nya, untuk minta dibuatkan objek dari kelas yang mana, terserah. Jadi misalnya kalau untuk kasus ini berarti saya bisa saja dari bangun datar factory ini, atau si kelas bangun datar factory, itu bisa minta dibuatkan kelas persegi atau kelas lingkaran. Jadi benar-benar saya selaku yang demo, ini kan ada demo nih, itu bisa minta bantuan si factory pattern-nya, yang ini factory method, untuk minta dibantu buatkan persegi atau lingkaran. Ya tergantung, kalau di sini ada lagi segitiga, ya kita juga bisa minta dibuatkan segitiga. Jadi benar-benar ini menyembunyikan keribetan yang terjadi di how to create persegi atau lingkarannya. Jadi kalian hanya boleh ngakses get bangun datar di sini nanti, kalau untuk si factory methodnya. Sekarang kita coba bikin dulu factory-nya gitu loh. Jadi kita mau buat factory untuk factory apa? Ya factory-nya dalam hal ini sebetulnya kita ingin membangun bangun datar, di mana bangun datarnya ada dua contoh, di sini ada persegi dan lingkaran. Nah, kita buat di sini. Kita close lagi project-nya. Kita bikin new project. Coba DP factory method. Oke, kalau sudah, kita artikan dulu dari yang sini. Enggak bisa dikasih penanda ya. Yang bangun datar, persegi, dan lingkaran. Nah, bangun datar ini berupa interface. Jadi ini simbol interface dalam kelas diagram. Maka di sini pun juga kita create-nya jangan create class, tapi create interface. Pilih yang interface di sini. Kemudian kita bikin nama kelasnya bangun datar. Kalau sudah, kita tinggal lihat aja di bangun datar ini punya metode apa saja. Oh, metode cuma satu, yaitu void gambar bangun. Sifatnya public. Oke. Kita bisa bikin di sini public void gambar bangun. Sorry, salah. Nah, karena semua yang di interface abstrak ya nggak ada isinya, nggak ada implementasinya, bentuknya cuma seperti ini. Oke, ini nggak ada yang bingung ya dari bentuk interface ya, untuk yang lingkaran. Kemudian interface ini punya implementasi berupa dua hal, yaitu persegi dan lingkaran. Kita bikin dulu di sini. New Java class, kita bikin satunya dulu persegi. Kalau ini bentuknya udah kelas ya, karena kan bentuk simbolnya udah kelas nih, kotak nih. Persegi, kemudian kita enter. Jangan lupa persegi ini dia implement dari si bangun datar. Ini kan garis yang ini nih, garis yang panah ini, dia implement ke sini. Oke, kalau sudah implement bangun datar, maka otomatis dia harus mengimplement metodenya. Tinggal diimplement metodenya, kita overriding.
Nah, kita mulai dulu dengan yang punyanya si bangun datarnya, si perseginya, sorry. Di sini punya satu atribut namanya sisi, kemudian dia punya getter setter. Oke, kita bikin dulu aja. Private double sisi, kemudian dia punya getter dan setter. Kita langsung buat saja. Jadi seperti ini. Kemudian dia punya gambar bangunnya. Gambar bangun di sini, ini salah ketik, harusnya gambar bangun bukan gambar umum. Ini kan dia implement dari sini overriding. Oke, misalkan saya cuma bilang saja south di sini, hai, saya persegi. Nah, cuma seperti itu aja untuk menandakan bahwa ini yang kita bangun adalah persegi, seperti itu. Kemudian kita bikin kelas yang satunya lagi, ada lingkaran. Lingkaran seperti biasa, dia punya satu atribut namanya R atau jari-jari. Lingkaran. Kemudian juga jangan lupa dia implement dari si bangun datarnya. Tandanya mana nih, ada garis nih lingkaran ke bangun datar, diimplement. Kalau sudah, tinggal kita implement metodenya. Lalu kita isi dulu saja yang lain. Kita bikin private double R, karena tipenya dia double. Kemudian bikin getter dan setter. Ini biasa, standar. Kemudian kita isi di sininya, shout saja bahwa, hai, saya lingkaran. Sederhananya seperti itu. Oke, berarti kita sudah mentranslate yang pabrikannya. Sekarang kita tinggal bikin metode untuk mengakses si pabrik ini. Ini kan pabrik bangun datar, ada persegi, ada lingkaran. Kemudian kita bikin inti dari factory methodnya ini. Factory method yang get bangun datar ini. Oke, sekarang kita bikin factory-nya. Namanya bangun datar factory. Oke, kemudian kalau teman-teman lihat di sini, dia itu akan punya sebuah metode namanya get bangun datar. Oke, berarti kita akan punya public. Tipenya kembaliannya bangun datar. Oke, public bangun datar. Namanya bangun datar apa nih? Get bangun datar, sorry. Get bangun datar. Yang dimana dia harus punya parameter yang di-input nantinya oleh kita sebagai penggunanya. Ya misalkan karena kita tadi punya pabrikannya pabrik bangun datar, berarti harus nama bangun datar yang mau dibikinnya apa. Nah, kita kasih di sini string nama bangun datar. Seperti itu. Kalau sudah, bentar. Oke, simpel ya. Beres di sini. Oke, kalau sudah, di dalam ini factory-nya. Ini factory method. Di dalam si kelas factory-nya. Oke, kalau sudah tinggal kita bikin if, karena kita cuma punya 2, berarti kalau nanti penggunanya minta dibikinkan persegi, kasih persegi. Kalau misalnya penggunanya minta dibikinkan lingkaran, kasih lingkaran. Berarti if di sini nama bangun datarnya kita bandingkan, karena kita pakai, kalau string itu ada fungsinya ya di Java, kita bisa pakai equals ignore case, artinya kita case insensitive. Misalkan nanti namanya adalah persegi. Jadi kalau misalkan usernya nginputin persegi, maka tolong buatkan sebuah, nah di sini return namanya new persegi. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti orang minta persegi, kasih dia persegi. Kalau tidak, else if, nama bangun datarnya, berarti kan kalau tidak persegi, dia lingkaran. Di sini lingkaran. Ini nggak usah pusing ya, equals ignore case ini dia fungsi string untuk ngebandingin 2 buah string aja. Kemudian dia return new lingkaran. Sorry, lingkaran. Kalau dia nggak bikin apa-apa, ya tinggal else aja di sininya. Atau nggak usah pakai else, sebetulnya juga bisa, misalnya langsung return null. Return null artinya dia nggak minta bentuk apapun gitu ya, intinya gitu. Dia tidak menyatakan
pilihannya apa. Jadi kalau saya masukin segitiga, kan segitiga belum ada di sini, dia akan return 0 aja, 0 objek gitu ya. Jadi objek kosong. Oke, ini factory method. Nah, sekarang kita berada di sisi penggunanya nih sekarang nih. Kita bikin yang demonya. Caranya sama. Jadi ada apa tadi nama kelasnya? Bangun datar factory demo. Bangun datar factory demo. Jadi kemampuan baca kelas diagram jadi penting banget ya di sini. Hati-hati. PSVM di sini seperti biasa karena dia ada public static void main-nya nih di sini. Oke, kalau sudah tinggal kita bikin aja gitu. Kita bikin dulu kelas pabrikannya. Pabrikannya ini namanya bangun datar factory. Kalau ini mah caranya sama. Bangun datar factory sama dengan new bangun datar factory. Oke. Ini kita sekarang sudah punya pabrikannya. Nah, tinggal kita minta apa dari pabriknya. Misalkan saya pengen bangun datar factory, titik, get bangun datarnya, tolong buatkan saya lah, intinya begini, tolong buatkan saya persegi. Nah, udah, cuman begitu aja, jadi gampang ya. Kita nggak perlu tahu keribetan apa di kelas persegi, kita harus bikin apa, metodenya apa, ya udah otomatis pokoknya ini mah metode kamu minta objek apa, minta objek persegi. Ya udah kamu sebutin aja nama bangun datanya persegi. Nah, otomatis ini udah jadi nih. Tinggal kita bikin saja di sini berarti persegi kok persegi? Bangun datar factory. Oh, sorry. Kita harus bikin dulu objeknya ya. Sorry. Bangun datar. Jadi saya hapus aja deh. Saya ulangi. Jadi tadi kita kan pengen bikin sebuah persegi. Ya udah kita harus bikin di sini. Bangun datar. Bangun datarnya berupa persegi sama dengan, nah ketika sama dengan jangan new lagi. Tapi kita sudah cukup minta bantuan si bangun datar factory-nya ini aja. Langsung bangun datar factory titik get bangun datar. Bangun datarnya tadi namanya persegi. Nah, itu. Kalau sudah tinggal kita panggil persegi titik gambar bangunnya, misalkan kita pengen uji bener nggak nih objeknya tercipta atau enggak gitu. Tinggal kita running. Nah ini, hai saya persegi. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bikin menu, misalkan mau dibuatkan objek apa, objek lingkaran, segitiga atau apa, nanti inputnya jangan namanya, tapi inputnya 1, 2, 3. Misalkan kalau 1 tuh persegi, 2 lingkaran, ya kayak teman-teman dulu bikin yang menu-menu gitulah. Ya berarti kalau di sini di factory methodnya jangan dibandingkan string, tapi dibandingkannya dengan integer seperti itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kelemahan dasarnya ya kalau kita pengen nambah ininya, kalau kita pengen nambah apa yang bisa dibuat oleh si factory-nya, ya berarti otomatis kita harus ngerombak if-nya. Ini kan konsekuensi logik yang waktu kita bahas yang clean object and data structures. Tolong dilihat lagi. Nah, jadi kita akan merubah juga si if ininya. Berarti dia konsepnya konsep data structure ini, bukan konsep objek seperti itu. Oke, ini factory method. Nah, ini cara manggilnya ini. Cara panggil. Kalau mau bikin lingkaran, gimana? Ya tinggal bikin saja. Di sini bangun datar, namanya lingkaran, misalkan. Namanya bebas ya, Budi, Andi juga boleh. Bangun datar, kok ini jadi ke sini sih? Sorry. Bangun datar factory, titik get bangun datar, tinggal panggil factory methodnya aja. Namanya lingkaran. Itu aja. Lalu saya tinggal bikin di sini lingkaran titik gambar bangun. Sementara kalau misalnya saya nggak ada di inputannya, misalkan bangun datar, entahlah misalkan gitu, sama dengan bangun datar factory titik get bangun datar, misal saya bikin entahlah, berarti kan dia akan dapat null objek ya. Karena tadi kan kita return-nya return null. Ya maka ketika kita nanti munculkan gambar bangun, dia akan null. Kita null aja. Nah ini, dia akan null objek dan null objek menghasilkan
exception ya, nanti tinggal ditangkap exception-nya seperti apa. Ya, entahlah is null. Nah, di sini is null. Nah. Oke, selesai. Ini 2 desain pattern. Kalian juga sudah mulai terbuka sekarang bahwa desain pattern itu mempermudah kita, tergantung kita pakainya yang mana, yang creational, structural, atau behavioral. Kalau creational, itu berarti membantu orang untuk menyembunyikan keribetan yang terjadi di area ketika kita mau meng-create objek dari suatu kelas. Kalau saya hanya mau satu objek saja pada satu waktu dalam satu kelas, berarti pakailah singleton. Kalau mau pakai, saya mah pengen tinggal pilih saja objek apa gitu tanpa tahu keribetan yang terjadinya, ya sudah pakailah factory method. Oke, selesai. Kalau dari saya, itulah desain pattern. Enak ya, kita pakai desain pattern. Dan kalau teman kalian ngoding di Amerika ya juga cara ngodingnya sama gitu, karena tata cara kelas diagramnya sama. Yang penting harus punya apa. Nah itu di setiap desain pattern pasti harus punya apanya. Sama kayak MVC. MVC berarti harus ada kelas model, view, dan controllernya. Di mana nanti si kelas view-nya harus ngapain, controllernya harus ngapain, modelnya harus ngapain. Nah itu ada aturannya, tata caranya. Oke, selesai. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Anybody here? Anybody home? Anybody Tidak, Pak. here? Saya belum, Pak. Tadi sudah terjawab di penjelasan Bapak yang barusan. Oke. Tapi sudah mulai paham apa itu desain pattern? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Paham, Pak. Sudah Oke, mulai yang terbayang, lain Pak. gimana? Paham, Pak. Yang lain Insya paham Allah. juga. Oke. Nah, di creational itu masih ada lagi desain pattern. Jadi total desain pattern sekarang tuh sudah ratusan ya. Dari 33 desain pattern basic yang dikeluarkan oleh Gang of Four. Gang of Four itu pencetus desain pattern ya. Siapa aja dia, salah satunya pembuat UML itu ada di Gang of Four itu. Nah, dari si 33 desain pattern yang ada di Gang of Four, yang terbagi menjadi creational, behavioral, dan structural itu, dia dikembangkan lagi. Jadi kayak MVVM, MVP, itu kan perkembangan ya. Perkembangan dari desain pattern yang sudah ada sebelumnya gitu. Makanya kalau kalian lihat tuh memang mirip-mirip gitu. Cuman dibikin beda cara kerjanya, seperti itu. Nah, sekarang sudah ratusan desain pattern. Nah, ini bisa jadi salah satu, nah ini udah terlambat juga ya, kalian sudah skripsi. Ini juga bisa jadi salah satu tema skripsi yang cukup menarik atau tema riset yang cukup menarik. Kira-kira dalam suatu domain kasus tuh ada desain pattern apa aja ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kita pelajari kira-kira ada desain pattern apa, cocok nggak ya untuk kasus apanya di domain kasus tersebut. Nah, itu kita bisa list nantinya desain pattern-nya. Mulai dari yang creational, structural, maupun behavioral. Oke, selesai. Pak Alif, ada tambahan? Ya, sedikit tambahan aja dari saya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Adam bahwa tujuan dari implementasi desain pattern itu kan biar si kode itu mudah dipelihara gitu ya, khususnya oleh tim dan tim lainnya. Nah, tapi juga kan bisa jadi pengembang lain ada juga yang belum paham desain pattern. Makanya ada semacam anekdot, ada yang bilang kalau seorang developer tidak paham desain pattern itu jadi semacam aib gitu ya. Nah, karena seorang developer itu harus bisa paham desain pattern. Nah, tapi juga di sini juga harus dipahami bahwa dalam implementasinya itu nggak ada desain pattern yang mutlak benar ya. Maksudnya artinya gini, kan dari sekian banyak pattern yang ada itu kan diimplementasikan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesepakatan, dan juga di dalam komunitas kira-kira apa yang sering digunakan, apa yang banyak digunakan. Kalau kamu misalkan seorang Java programmer, kira-kira kalau di Java gimana? Kalau kamu misalkan di web PHP, kalau di HP gimana? Nah, itu juga yang harus bisa dipahami gitu ya. Ya, sangat sangat disarankan memang kalau kamu seorang developer memang harus benar-benar bisa memahami apa itu desain pattern. Dari sekian banyak desain pattern yang ada, itu harus kamu ketahui bagaimana implementasinya. Nah, untuk implementasi itu tadi nanti dikembalikan ke kebutuhannya seperti apa. Gitu aja Pak Adam. Sip. Nah, betul tadi apa yang dikatakan Pak Alif, terutama gini,
Kalau kalian pakai framework, contoh kayak Laravel apa segala macam, itu kan sebetulnya terbentuk dari desain pattern. Betul. Jadi gabungan antara beberapa desain pattern yang saling berkesinambungan dan bekerja untuk satu domain, yaitulah framework. Jadi kalau kalian pakai Laravel ya framework dasarnya itu udah pakai desain pattern MVC misalkan. Tapi ada lagi desain pattern yang lain. Contoh kalau kalian sudah pernah ngoding Android, kalian kenal dengan kata adapter. Jadi kalau misalnya nanti bikin view yang berbeda, kalian harus bikin adapter. Nah, itu juga salah satu desain pattern. Nanti kita bikin adapter pakai bahasa Java. Kemudian observer. Kalau kalian sedang ngoding Android juga kan ada pernah dengar kata observer kan? Nah, observer itu juga sama. Misalnya ketika kita merubah nilai di suatu kelas, maka kelas yang lain akan ikut terupdate juga logika proses bisnisnya. Nah, itu juga desain pattern. Jadi sebetulnya kalian lebih sering menggunakan desain pattern tapi nggak sadar. Itu kuncinya. Betul. Dan memang tadi seperti yang saya bilang bahwa desain pattern itu punya dua sisi. Kita yang sebagai membuatnya atau yang kita sebagai pemakainya. Nah, makanya membaca di kelas diagramnya kalian harus bisa paham mana yang sisi pengguna, mana sisi orang yang ngebuat. Nah, paling gampang di kelas yang saya tadi sajikan itu selalu ada kelas demo. Nah, kelas demo itulah sisi pengguna nantinya. Makanya kalau kalian pakai framework, itu kan tinggal pakai ya, tinggal panggil-panggil aja kelasnya, tinggal panggil metode yang sudah disediakan. Nah, itu sebenarnya kuncinya di desain pattern itu. Nah, itulah framework sebetulnya. Nah, setiap bahasa atau setiap teknologi sekarang bahkan bisa punya desain pattern-nya sendiri, yang dia punya ciri khas sendiri. Nah, itu jadi tantangan kalian adalah kalau belajar bahasa, pelajari juga desain pattern-nya di spesifik bahasa atau teknologi tersebut. Itu kuncinya. Yang kami demokan mah full Java aja sampai terakhir nanti. Supaya kalian bisa lebih kebayang, karena bahasa yang sudah kita angkat selama ini adalah Java. Seperti itu. Kunci dasarnya adalah object-oriented programming. Iya, kalau itunya belum bisa, baca kelas diagram aja nggak bisa, ya jangan harap bisa masuk ke desain pattern. Benar, harus bisa memahami kelas diagram, baca kelas diagram gitu kan. Nanti kamu translate dari situ jadi implementasi ke coding gitu kan. Ya, segitu Pak Adam. Ya, ini diem aja ya. Ini saya yang lagi sakit aja banyak ngomong loh. Kalian yang sehat aja nggak ada yang ngomong sedikit pun. Pak, boleh nanya nggak? Cuma mungkin boleh. Keluar topik sedikit nggak apa-apa? Boleh. Aku tuh sempat baca ada design pattern dan juga ada architectural pattern. Nah, itu bedanya apa, Pak? Architectural pattern? Betul. Kalau nggak salah, architectural pattern salah satu desain pattern deh. Wait ya, saya coba cari. Takut salah ngomong saya. Yep. Architectural pattern. Oh, oke. Kalau architectural pattern, kalau saya lihat di sini lebih menggambarkan architectural bukan kode programnya, tapi justru kayak macam gini lah. Kalau kalian bikin services, itu kan ada yang konsepnya dia pakai message broker. Ada yang pakainya kayak RESTful API yang kalian buat, tapi juga ada message broker. Nah, message broker itu kan juga salah satu konsep services ya, yang bisa kita pakai. Nah, itu dia menggambarkan itu. Jadi arsitektur software ya, gimana ya gambarnya ya? Jadi bagaimana cara komunikasi antar komponen, nah itu diaturnya di architectural komponen. Sama seperti yang kemarin Pak Alif yang Kotlin multiplatform itu loh. Jadi gini, kalau di architectural pattern mah isunya tuh kayak performance, scalability, betul. Dia testing, ngatur behavior-nya gitu, tapi bukan behavior di kode programnya gitu loh. Behavior kode program juga ya dari arsitektur mah. Cuma gini, misalkan ya saya kasih contoh nih architectural pattern. Ada sebuah benda namanya Kotlin multiplatform. Itu baru ya. Jadi dengan si teknologi itu kita bisa build iOS maupun juga Android, tapi backbone dasarnya yang logic proses backbone dasar yang samanya itu kita bisa bikin pakai satu bahasa namanya Kotlin. Nah, architectural pattern itu menggambarkan layering di software-nya.
Jadi misalkan, oh sebuah software itu pasti ada use case-nya, di use case ini pasti ada apanya, misalkan communication atau apa. Nah, layer-layer inilah yang nantinya akan dibahas di architectural pattern. Jadi ngerapihinnya justru dari ngerapihin arsitekturnya. Ini beda dengan konsep clean code dan design pattern ya. Jadi ini melengkapi juga konsep merapikannya, tapi isunya isu performance, benar tadi yang Pak Ali sampaikan. Dia justru melihat layering yang ada di sebuah kode program, tidak bicara desainnya tapi layeringnya. Ya layering juga desain ya sebetulnya ya. Bahasanya gimana ya? Kayak ngomongin kayak contohnya kayak microservices, terus apa? Itu atau apa? Nah, microservices betul. Itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita melayer-layer software supaya kinerjanya jadi lebih bagus, itulah intinya. Beda sama design pattern, kalau design pattern lebih ke arah desain kode programnya. Ngatur lah ini kode programnya terlalu besar enggak, kode programnya terlalu kecil enggak, high cohesion enggak, loss coupling enggak. Nah, itu yang dibahas. Kalau arsitektur enggak, lebih dari itu gitu bicaranya. Siap. Makasih, Pak. Ya. Ini baru kemarin saya dan Pak Alif nguji mahasiswa yang ngambil penelitian di Kotlin multiplatform, makanya langsung keinget arsitektural pattern. Bukunya ada lagi namanya Clean Architecture. Robert C. Martin juga yang bikinnya. Kalau mau baca tinggal cari aja. Cuman kami nggak ngajarin sampai sana karena itu udah level S2 ya. Sudah level S2 nanti jadi rasanya Unicom S1 tapi rasa S2. Jangan kayak gitulah. Ini kita ngasih ini aja sebetulnya kalau ketahuan sama dosen kami di S2 dimarahi karena terlalu jauh ya. Ilmu software engineering-nya terlalu jauh. Cuma nggak apa-apa. Menurut kita sih kalian udah cocok untuk belajar ini minimal. Oke, bagus. Pertanyaannya ada lagi? Untuk kemarin baru nguji, jadi bisa jawab. Kalau enggak, susah nih. Masih ingat ya, Pak. Jelas ini desain pattern? Oke, kalau sudah jelas nanti Pak. di akhir pertemuan kan kita masih punya punya 4 desain pattern. Tapi kan 2 ya. Yang desain pattern structuralnya minggu depan sudah saya buka materinya, jadi bisa dicoba dari sekarang. Hands-on map-nya itu juga sudah saya taruh di sana semua, jadi kalian bisa ngulangin lagi kode program yang saya sudah ketik tadi. Nah, kemudian ada challenge-nya seperti biasa, challenge setiap minggu tetap ada. Kemudian kita tinggal sisa 2, yang creational yang structural sama yang behavioral. Kita berarti cuma butuh 2 minggu. Nah, sisanya ngapain? Kalian akan ngerjain tugas besar. Tugas besarnya adalah mencari sebuah domain kasus. Nanti akan ada yang lebih komplitnya di LMS ya. Ini saya kasih overview-nya. Kalian mencari domain kasus misalkan di sistem informasi perpustakaan. Nah, sistem informasi perpustakaan tuh walaupun beda-beda tempat kan ada hal yang common ya. Ada hal yang common dan berulang terjadi gitu ketika kita membangun sistem informasi perpustakaan. Nah, kalian mencari desain pattern apa yang sekiranya bisa diimplementasi di sana. Nah, aturan dasarnya adalah 2 dari desain pattern yang per masing-masing ya, kan ini ada 3, creational, structural, behavioral. Kalian harus nyari 4 per masing-masing. 4 creational, 4 behavioral, 4 structural, seperti itu. 2 diantaranya, 2 di per masing-masing ini boleh sama dengan apa yang sudah kita ajarin, 2 lainnya harus beda. Jadi misalnya untuk yang creational, kalian harus cari lagi kira-kira ada desain pattern apa lagi yang bisa diterapkan di kasus tersebut. Nah, di sanalah nilai analisis kalian berjalan, seperti itu. Kita ngajarin 2-2-2, kalian harus bikin 4-4-4 gitu. Oke, kebayang ya? Itu tugas besarnya. Ada pertanyaan? Tidak ada apa sepertinya. Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya anggap berarti Anda sudah paham. Silakan kerjakan challenge-nya. Challenge-nya cuma saya rubah kelas diagramnya sedikit. Jadi misalnya gini nih. Sebentar. Nah, di sini kalian tinggal buka challenge-nya. Nah, ini misalnya saya ganti cuma jadi foods, ya kalian cobalah
bikin, nanti kalian upload zip-nya. Jadi yang kalian upload jangan .java atau segala macamnya ya, tapi .zip-nya. Cara buatnya adalah kalau kalian pakai IntelliJ, kalau pakai IntelliJ, saya harus share IntelliJ-nya lagi. Itu tinggal masuk ke bagian file, di situ ada export. Ada export project to zip file. Jadi nggak usah bikin zip manually ya dari folder project-nya. Tinggal aja bikin export project to zip file, di filenya di-upload ke challenge-nya. Seperti biasa kalau challenge yang sekarang perorangan. Itu aja intinya. Oke, bisa dipahami untuk challenge-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, jadi Pak. kalian Bisa, Pak. latihan di rumah. Kalau saran saya kerjain aja sekarang, waktu itu mah nggak ada setengah jam juga udah beres. Dibanding nanti kalian dinanti-nantiin malah nggak beres. Oke, terima kasih Pak Alif dan teman-teman semua. Berarti dengan tidak adanya pertanyaan lagi, kami tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.